Hai, welcome to PJ Soul Healer channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Halo guys, ketemu lagi dengan channel kami, channel PJSH. Mudah-mudahan pada tidak bosan yang lihat kami ya. Sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Kalau kemarin Carlo, saya Joko. Kalau di PJSH ini saya main bass. Kalau cerita tentang terbentuknya band PJSH, kalau dulu namanya bukan PJSH, namanya PJ aja, PJ. Kemarin mungkin Carlo udah menyinggung tentang namanya itu ya, cuman nggak berani nggak berani nyeritain apa artinya gitu. Jadi kami maksudnya kami bertiga dulu ya. Jadi saya, Gogo sama Nixon itu angkatan 91 di FK UKI di Cawang. Itu ada kebiasaan bahwa tiap Jumat malam, jadi ada acara di Ancol di Pasar Seni itu namanya Friday Jazz Night. Kami selalu nonton itu tiap tiap hari Jumat malam itu. Nah dari situ nama PJ itu pertama kali tercetus, itu penggemar jazz gitu. Cuman sesudah kami kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, ya kita bisa diplesetkan aja lah, paling jago kali gitu, paling jago band gitu. Terserah lah apalah, yang penting namanya PJ gitu kan gitu. Udah terjadi PJ. Kemudian bagaimana ceritanya saya bisa main bass itu juga agak agak apa ya, kalau diceritakan agak unik lah, agak unik. Karena gini, kalau main band bentuk cerita terbentuknya band, orang mau bikin band gitu ya, itu biasanya itu kan masing-masing itu punya musikalitas yang bagus gitu. Nah kalau kami enggak, kami itu maksudnya kami bertiga dulu ya, saya, Gogo sama Nixon. Kami bertiga tuh yang musikalitasnya bagus cuma Nixon. Iya, kalau Nixon tuh punya dasar, dia tuh pernah kuliah di ISI, keluarganya emang rata-rata tahu musik, ada yang komposer, ada yang penyanyi, ada yang pokoknya emang dia musik tahu lah. Nah kalau saya itu orang kebanyakan lah, orang kebanyakan itu main gitar ya kunci C, kunci G, kunci D, tahu lah itu genjreng-genjreng itu kan. Tapi nggak tahu namanya teknik. Oh kalau main musik bareng tuh seperti ini. Apalagi main bass, boro-boro pegang bass belum pernah saya tuh waktu itu. Jadi karena saya, jadi kata teman-teman saya sama Nixon tuh kayak kakak adik, wajahnya mirip katanya. Tapi orang kadang-kadang sering salah, saya sama Nixon tuh kebolak-balik. Saya dikira Nixon, Nixon dikirain saya gitu. Kalau sekarang udah beda karena botak sama jenggot, jadi nggak sama kayak kalau dulu, katanya loh ya, katanya mirip gitu. Entah karena kemiripan itu atau yang lain, kami akhirnya bersahabat, benar-benar bersahabat, kayak ya bersahabat seperti apa ya, seperti itu, kemana-mana berdua, sering ngobrol, sering curhat, sering apalah, apa-apa cerita. Dan saya sering nongkrong di kos-kosannya Nixon. Kos-kosan Nixon tuh di belakang UKI, di belakang Fakultas Kedokteran UKI. Jadi mungkin nginep juga di sana. Nah, di sana kan ada gitar Nixon itu. Ada gitar. Suatu saat itu saya, "Jok, coba kamu main ini." Saya kira suruh main gitar gitu. "Enggak, main di atasnya aja," gitu. "Apanya sih?" "Yang itu, yang senar 4 aja di atas." Dia diajarin misalnya masain kayak gitu, dung 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 gitu. Ada lagu, saya ingat sekali itu ada lagu, bukan lagu, maksudnya aransemen. Saya waktu itu belum tahu itu aransemen itu apa, nggak tahu. Jadi saya tuh disuruh gini, iya saya ikutin aja gitu, gitu aja terus, suruh main kayak gitu aja. Itu gitu, dia main gitar ya, diiringin sama dia, terus terus udah, oh bagus ya, apaan ini sen? Dia itu main bass namanya katanya. Oh gitu ya, terus diajarin,
disuruh betot, disuruh gitu. Gitu. Bisa saya langsung bisa. Terus Nixon, udah kamu ajar itu aja, jangan gitar, main itu aja. Terus sering akhirnya tiap nongkrong di situ diajarin seperti itu, main-main, bikin instrumen, lama-lama bikin lagu. Jadi kalau dulu itu kan keterbatasan kita untuk recording ya. Apalagi kita juga namanya mahasiswa kan cepat uangnya kan nggak terlalu banyak. Jadi Nixon tuh dia punya tape dulu tuh tape recorder yang agak sedengan gitu, dan ada Walkman. Jadi nanti ya satu lagi Nixon itu ini apa namanya, insomnia nggak bisa tidur dia malam. Jadi unik dia seniman ya, aneh emang. Nggak bisa tidur, kalau nggak bisa tidur tuh udah gangguin orang lain pasti. Terus akhirnya bikin lagu gitu kadang-kadang. Nanti sesudah saya agak lancar gitu, saya disuruh main sendiri. Kamu coba main sendiri, main itu, nyari sendiri gitu. Ya udah saya main apa gitu sih ya. Terus yuk bikin lagu, akhirnya bikin lagu. Akhirnya kami tuh bisa bikin lagu yang jadi nanti ada ceritanya juga. Akhirnya kita bikin album itu, lagu-lagu kita itu. Salah satunya ya itu tadi akibat kita sering berdua ngobrol, terus bikin iseng-iseng nggak bisa tidur, kadang-kadang bikin lagunya apa, musiknya dulu baru nanti syairnya, ada yang syairnya dulu baru nanti musiknya gitu. Nggak ada kepikiran kita tuh untuk kuliah di kedokteran tuh apa ya, emang kalau saya emang nggak ada kepikiran sekolah di kedokteran gitu, karena hanya nganter ponakan waktu yang pengen jadi dokter. Jadi yang dipikiran kami cuma musik aja. Terus kalau untuk Gogo nanti biar Gogo sendiri yang cerita ya. Gogo sebenarnya sama kayak saya. Jadi sekarang itu baru kami tuh sadar gitu loh bahwa oh ternyata Nixon itu emang apa ya, bisa dibilang pencari bakat ya. Saya aja nggak tahu loh saya itu bisa main bass kalau nggak disuruh Nixon itu. Dan ternyata nggak semua orang bisa gitu diajarin gitu loh. Tapi kok Nixon bisa nunjuk saya, terus Carlo gitu, Gogo. Padahal banyak teman-teman di fakultas, teman-teman lain tuh yang udah udah bisa main musik gitu. Dan partitur juga bisa. Sampai sekarang saya nggak bisa baca partitur, baca not barok tuh nggak bisa saya. Jadi kata Nixon itu kalau seni itu nggak ada batasnya, nggak bisa dipatokin pakai partitur. Seni itu bebas, kamu mau bikin kunci sendiri aja mau kamu namain boleh kok katanya. Jadi abstrak. Jadi nggak seni itu nggak boleh dikasih not katanya. Saya juga nggak tahu, ya aja saya nggak tahu. Jadi akhirnya ya Gogo nanti biar cerita bahwa akhirnya Gogo yang drum ya itu. Terus kalau untuk cerita rekrutan Carlo yang sesudah dia manggung di ekonomi di Timpuk. Nah, waktu di ekonomi itu Gogo sama Nixon udah main di angkatan kami di 91. Tapi saya belum main bass waktu itu. Gogo main drum, Nixon gitar. Ada yang lain, kru yang lain, teman-teman satu angkatan kami main band di situ ya. Nama bandnya bukan PJ, namanya ya band 91 nih, FK UKI gitu. Kalau si Carlo band 93, angkatan 93 gitu. Tapi nggak puas gitu. Jadi akhirnya gimana ya? Ya udah, sudah ngeliat Carlo itu ditimpukin, Nixon bilang itu suaranya bagus Jok gitu. Bagus itu, suaranya bagus itu untuk band bagus. Cuma salah tempat, salah bergaul dia. Ayo kita rekrut, mudah-mudahan kasihan dia kan, nanti dia udah nggak mau main lagi tuh kayaknya, udah sedih banget tuh mukanya gitu. Ya udah kita samperin, kita bujuk, kita ya bukan bujuk sih, kita kasih tahu bahwa gimana kalau kita bikin. Ya udah dia mau mencoba. Ya udah di awal-awal juga dia juga bingung, oh, ini main apaan nih, main instrumen gitu. Dia nggak ada kepikiran dia main musik, main instrumen ini dan jazz gitu nggak ada, dia taunya musik rock gitu. Ya
udah akhirnya terbentuk PJ Band itu tadi. Tiap tahun ya seperti cerita Carlo kemarin, tiap tahun tuh di Fakultas Kedokteran UKI itu ada namanya pentas seni, seperti inaugurasi, penerimaan perkenalan mahasiswa yang baru masuk itu di hotel mana di mana gitu. Kita main terus sesudah pada kenal nanti dapat undangan dari fakultas lain seperti sastra, ekonomi, teknik. Di situ apresiasinya alhamdulillah positif, bagus. Ya puncaknya yaitu tadi waktu ada grup band yang harusnya berangkat ke festival ISMK, apa ya namanya waktu itu, Ikatan Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Dokter Gigi se-Indonesia, itu diadakan di Surabaya di Fakultas Kedokteran Universitas apa lupa saya namanya ya, Wijaya Kusuma kalau nggak salah. Jadi itu akhirnya gimana, akhirnya kita lah yang berangkat dengan modal nekat, dengan biaya sendiri, nggak dibiayain sama fakultas, karena emang kami pengen sekali gitu. Kita iuran berangkat ke sana, dan nggak terduga kita itu bisa juara umum. Itu ya mungkin ngepasin ya, karena jurinya itu salah satu Nanil, ingat Nanil ya, yang di Kantata Takwa itu, dia kan suka itu musik tradisional yang dibikin aneh, dibikin jazz gitu. Nah kebetulan kami kan membawakan Re Ayo Re yang nuansa jazznya sama tradisionalnya kental sekali gitu. Jadi ya udah, mungkin ya emang udah ditakdirkan waktu itu kami itu juara gitu. Dan nggak ada yang kita bawa alat yang ada di sana gitu. Kita stand di atas, udah cocok, udah main gitu. Wah, waktu itu tuh ada temen, padahal bukan temen deket, itu adik kelas, namanya Dokter Dion, sekarang penyakit dalam, itu orang baik luar biasa itu. Bantu kita dikasih tempat penginapan, diantar untuk latihan, pokoknya dijamu bener-bener, padahal kita bukan temen deketnya gitu. Jadi ya terima kasih sama Dokter Dion, Mas Dion. Itu luar biasa orangnya. Mudah-mudahan ya kalau orang baik pasti akan jadi baik juga lah hidupnya. Kemudian sesudah juara itu, oh iya, waktu kita seumur-umur kita tuh jarang nangis. Waktu kita juara umum kita berempat nangis semua. Nangis termasuk Mas Dion sama It's easier the fighting, but I know I give you everything I